Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Bertemu kembali bersama Pak Anton dalam pendalaman materi untuk pembelajaran tematik dari tema yang ke-8, subtema yang ke-4 untuk muatan SBDP. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Pak Anton akan mengajak kalian untuk mendalami materi berikut ini. Yang pertama yaitu membuat maket yang pertama. Yang kedua, membuat maket yang kedua. Itu dua materi yang akan kita pelajari kali ini ya. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu maket? Coba pertama-tama kalian amati gambar berikut ini. Dan juga gambar ini. Kedua gambar ini anak-anak, ini menunjukkan sebuah maket. Apa itu maket? Maket adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Jadi anak-anak, maket itu adalah miniatur, ya, bentuk kecil dari sebuah benda atau suatu wilayah. Kalau gambar ini menunjukkan maket apa? Maket rumah atau miniatur atau bentuk kecil dari rumah. Yang besarnya hanya segenggaman tangan ini kan. Nah, sedangkan ini miniatur atau bentuk kecilnya dari suatu wilayah. Nah, jadi anak-anak mengulangi sekali lagi bahwa maket itu adalah model atau miniatur dari suatu benda, misalnya rumah atau suatu wilayah. Kita itu bisa membuat maket anak-anak ya. Karena ketika kita membuat maket itu dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Ya, kita pernah mempelajari materi ini kan, materi teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, dengan mempelajari teknik potong, lipat, dan sambung, diharapkan kalian nanti bisa membuat maket semacam ini, ya, dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ini banyak menggunakan bahan kardus, ya. Nah, anak-anak, maket itu biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap. Bangunan maket biasanya terbuat dari kertas karton tebal. Coba kalian amati maket rumah berikut ini. Nah, maket ini juga terdiri atas alas, nah ini menjadi alasnya, terus bangunannya, terus atapnya. Nah, ya, biasanya terdiri dari itu. Ini juga alasnya. Ada juga alasnya ini yang berwarna hitam. Terus ada bangunan-bangunan di atasnya. Dan bangunan-bangunan juga ada atapnya. Nah, maket ini maupun maket ini biasanya banyakan terbuat dari kertas karton yang tebal ya. Selain kertas karton yang tebal, bisa kalian menggunakan kertas kardus yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Lah, anak-anak, bangunan yang dibentuk ya ketika kalian membuat maket, bangunan yang kalian bentuk ketika membuat maket itu dapat berupa bangunan apapun ya, seperti rumah, sekolah, atau gedung atau kantor. Contohnya semacam ini. Ini bangunan rumah. Kalau ini bangunan gedung ya. Juga mungkin ada bangunan sekolah. Jadi bangunan yang dapat kita bentuk ya ketika kita membuat maket itu bisa bangunan rumah, bisa bangunan gedung, kantor, ataupun sekolah lah. Sebelum dibentuk, pola bangunan sebaiknya diwarnai terlebih dahulu ya. Misalnya kalian mau membuat maket rumah semacam ini ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana teknik lipat, potong, dan sambung. Lah,
Sama, ketika kalian membuat maket rumah ini, gunakan teknik lipat, potong, dan sambung itu. Nah, sebelum sebelum dibentuk itu diwarnai dulu anak-anak ya, diwarnai dulu ya. Ya, sebelum itu misalnya kamu membentuk atapnya dulu. Nah, ketika kalian membentuk atapnya, kalian warnai dulu warna coklat. Baru nanti ditempelkan di bagian atap rumah ini. Demikian juga kalian membuat miniatur jendelanya, diwarnai dulu, lalu baru ditempelkan atau diletakkan di bagiannya semacam ini. Nah ya, itu cara supaya memudahkan proses menghias saat seluruh bagian maket sudah terpasang. Nah, demikian juga kalau kalian membuat maket semacam ini, kalian warnai terlebih dahulu baru dipasang ya, baru dipasang. Kalian bikin jalannya dulu, kalau warnai dulu dengan garis-garis putih lalu ditempelkan di sini. Demikian juga ketika membuat gedung ya, diwarnai dulu, setelah diwarnai baru ditempelkan atau diletakkan di sini. Ya, itu salah satu cara yang memudahkan kita untuk membuat maket ya. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, membuat maket yang kedua. Maket itu dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah benda atau wilayah. Jika digunakan untuk menggambar suatu wilayah, maket bisa digunakan sebagai denah. Nah, ya tadi kan sudah Pak Anton ajarkan bahwa maket itu selain bisa untuk membuat sebuah benda, tadi diberi contoh rumah, tapi juga bisa untuk menggambar suatu wilayah. Nah, kalau kalian membuat maket untuk menggambarkan suatu wilayah, maka ini bisa digunakan sebagai apa? Sebagai denah ya, denah yang menunjukkan tempat. Nah, maket yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri dari beberapa bangunan. Nah, semacam ini contoh maket yang bisa kita gunakan sebagai denah penunjuk tempat ya. Ya, terdiri dari beberapa bangunan, ada jalannya ya. Nah, itu contoh maket yang bisa kita gunakan sebagai denah. Nah, pada maket ini, letak suatu tempat digambarkan dalam bentuk 3 dimensi berbentuk miniatur. Nah, misalnya kamu membuat maket ruangan kamarmu. Nah, pada maket ini letak tempat digambarkan dalam bentuk 3 dimensi berbentuk miniatur. Nah, misalnya ini, tempat tidur. Ini dibuat 3 dimensi ya, berbentuk miniatur. Artinya apa? Artinya bentuknya kecil sekali ya. Tempat tidur, lampu kamar tidur, sofa, meja, bantal. Nah, ini dibuat miniaturnya lalu diletakkan sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan denah di kamar kita. Lah, maka denah ini bisa kita buat untuk menunjukkan denah suatu ruangan. Misalnya kalau maket ini berarti menunjukkan denah kamar, di mana letak tempat tidur, di mana kamar mandi, di mana sofanya ya. Lalu bagaimana panduan atau cara membuat maket denah kamar semacam ini? Nah, kalian bisa baca itu di buku tematikmu halaman 95 sampai 96. Di situ diterangkan dengan jelas sekali bagaimana membuat maket denah kamar semacam ini ya. Nah, selain denah dalam ruangan, kita bisa membuat maket denah suatu wilayah seperti yang tadi sudah Pak Anton jelaskan ya. Nah, ini contoh maket denah suatu wilayah. Nah, pada maket denah ini terdapat miniatur bangunan, jalan, pepohonan, kendaraan, dan lain-lain ya. Nah, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas anak-anak ya, kardus atau karton di rumah kita untuk membuat maket semacam ini. Nah, lalu bagaimana panduan cara membuat maket semacam ini? Ya, panduannya bagaimana? Nah, nanti kalian bisa baca di buku tematikmu halaman 105 sampai 106 ya. Oke.
Saya kira cukup sekian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kalian terima dalam pembelajaran ini sungguh bisa kalian pahami dan pada akhirnya kalian bisa mengerti, bisa memahami apa itu market dan bagaimana cara membuatnya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.